Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu Waalaikumsalam wassalamu warahmatullahi ala asrafil wabarakatuh. anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati para peserta webinar Opsus AI yang ke-10 pada tanggal 30 Maret 2024. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita setiap hari Sabtu pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke, pada hari ini kita akan sharing masalah mini buku ya. Yang sangat populer itu adalah mini book atau little book ya, yang luar biasa itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita temuin di media-media sosial yang sangat luar biasa ya. Dan kita lihat bahwa mini book ini sangat banyak dan pasarnya tuh sangat luas sekali juga. Pasarnya sampai ke nasional dan juga global ya. Oke, coba kita hari ini akan memberikan insight tentang penulisan mini book ya. Sebenarnya series kita ini sudah banyak ya, dari penulisan jurnal, terus disertasi, terus sampai ke kemarin one day one book. Hari ini kita coba ulas masalah mini book ya. Oke, tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa sebagai motivasi buat saya juga dan juga buat semuanya, AI itu tidak akan pernah menggantikan dosen. Namun dosen akan digantikan dengan dosen yang menggunakan AI. Maka sengaja saya buat something in the bracket itu. Jadi dimasukkan saja. Jadi kita apapun profesi kita, apakah kita sebagai pengajar, apakah sekarang pebisnis, tinggal dimasukkan, di-insert. Ketik profesi atau bisnis yang Anda jalankan sekarang. Misalnya kita seorang pebisnis. AI itu tidak akan pernah menggantikan pebisnis. Namun pebisnis akan digantikan dengan pebisnis yang menggunakan AI. Jadi sekarang ini profession plus AI, businessman plus AI, guru plus AI, lecturer plus AI. Jadi hari ini alhamdulillah saya ini berulang tahun yang ke-40 ya. Kita buat Opsus Code Challenge my 40th milad. Alhamdulillah hari ini umur saya sudah ke-40 tahun ya. Alhamdulillah. Oke, bagi yang menuliskan Opsus Code berdasarkan bisnis atau profesi masing-masing, claim one free book. Silakan pilih di katalog Opsus AI Book. Nanti kita akan share katalognya. Ya, silakan di-share Bapak Ibu, tuliskan apa tentang quote-nya. Selamat ulang tahun Pak Ghazali, Prof Ghazali. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Sebenarnya Pak bukan berulang tahun ini ya. Mengurangi umur ya. Sesungguhnya tahun kita tidak berulang, berkurang ya. Tapi semoga umurnya berkah ya Pak. Amin ya Roh. Terima kasih ya. Oke, jadi saya pengen nanti ada insight-insight dari Bapak Ibu juga tentang Opsus Quote tentang AI ini. Jadi biar lebih banyak. Jadi biar kita termotivasi juga ya. Makanya kalau saya jadikan sebagai screensaver di laptop saya, terus di tempat kerja di mana-mana saya kasih gitu. Jadi biar kita ingat bahwa sebenarnya pada saat ini udah eranya artificial intelligence. Kalau kita tidak belajar, kita akan ditinggalkan oleh orang yang menggunakan artificial intelligence. Oke, di awal tadi saya bicara sama Pak Derajat bagaimana beliau sebelum mengenal AI dapat menuliskan buku 75 lebih. Makanya saya katakan kepada beliau ketika mengenal artificial intelligence itu bisa produktif 10-20 kali lipat. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dengan hal-hal yang lagi populer pada saat ini. Ya. Oke, mini book. Sengaja kalau kita
dengan judul-judul super cuan itu kan orang pengen ya, pengen belajar gitu ya. Ya sebenarnya kita ini dibilang terlambat ya terlambat, tetapi ya daripada tidak kita harus lakukan ya. Sebenarnya mini book ini adalah bukan hal yang baru ya Bapak Ibu semuanya ya. Mini book ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan buku yang kecil atau kalau bahasa Inggrisnya little book ya, yang biasanya berisikan informasi yang singkat dan padat tentang topik tertentu. Jadi mini book seringkali digunakan sebagai alat promosi atau pemasaran serta sebagai panduan atau referensi ya. Biasanya itu kalau ada promo mereka memberikan free book. Setelah kita lihat bahwa oh ternyata di free book itu dia memperkenalkan produk mereka gitu kan. Jadi ini mini book. Mini book itu sangat kecil jadi tidak terlalu padat dan juga sangat ringan untuk dibaca untuk dan dimengerti. Ini salah satu yang terkenal ini penulis dari Jerman ya. Mini book seperti The Little Book of Hygiene, Danish Secret of Too Happy Living. Nah, jadi Make Wiking ini membuat bukunya, buku kecilnya, tapi harganya luar biasa ya. Ini sampai terjual dengan jutaan kopis dengan harga sekitar 500 euro ya per bukunya gitu. Itu luar biasa. Memang buku-buku yang ditulis kalau sudah menjadi international bestseller itu harganya sampai dengan 500 euro gitu. Itu luar biasa. Mungkin satu paket ya. Dia hanya menuliskan tentang secret to happy living. Jadi rahasia hidup bahagia. Bayangkan aja, jadi simple. Mungkin dulu di zaman saya masih kuliah dulu di S1 itu ada namanya kan Chicken Soup ya. Chicken Soup juga itu tentang berisi tentang kisah-kisah kecil tapi dia di buku besarkan. Jadi Make Wiking ini memang memberikan informasi yang padat dan mudah dipahami tentang topik spesifik ya. Di buku lain juga mungkin seperti misal panduan perjalanan ringkas ya untuk traveler atau tips kesehatan juga biasanya lebih banyak ya. Tips kesehatan ini misalnya membuat buku tentang diet misalnya. Ini paling sangat laku sekali. Apalagi misalnya kalau di kota-kota metropolitan ya, orang pengen kurus, pengen kelihatan sehat gitu kan. Atau kebugaran atau panduan singkat tentang misal hobi dan keterampilan tertentu. Jadi ini memang mini book ini sangat luas sekali, jadi unlimitless, sesuai dengan minat kita, kemampuan kita ya, atau istilahnya sesuai dengan background pendidikan kita juga bisa. Ini kalau kita lihat, saya sempat sedikit riset, itu ada di Amazon mungkin India ya, over 1 million copies sold worldwide. Bisa dibayangkan, jadi buku ini bisa laku $1 juta dengan harga 418 pound sterling, hampir 400 lebih ya, 450-an itu. Ini sangat luar biasa ya. Jadi buku kecil. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti ini, kalau buku besar itu saya ibaratkan misalnya dengan big book, atau ini mungkin Bapak Ibu kenal dengan mobil ini, mobil favoritnya di Indonesia. Ya, big book ini seperti mobil Pajero ini, kan gede, besar gitu kan. Harganya itu 800 sampai dengan 1 miliar. Tetapi tidak selalu yang namanya besar itu mahal. Ternyata ada yang kecil yang mahal gitu loh. Seperti ini mini book ini. Ini saya ibaratkan mini book itu Mini Cooper. Mini Cooper ini kecil ya. Kalau orang lihat ini kayaknya harganya 1 juta. Ya enggak? Tapi ternyata harganya luar biasa sampai dengan 1 miliar. Berarti harga itu kalau kita lihat dari sini tidak dilihat dari misal besarnya sesuatu, tetapi informasi yang kita sampaikan itu apakah misalnya bisa diterima oleh reader atau tidak. Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa misalnya buku-buku misalnya mini book itu banyak laku sampai dengan miliaran omsetnya, itu ada salah satu penjual buku, ada reseller bukunya itu sama miliaran. Dibandingkan dengan buku misalnya yang saya tulis ini. Ya. Saya tulis ini buku saya terbitkan di Universitas Pertahanan ya, ini Geodefense ya. Saya nggak tahu ini bakal laku atau tidak gitu. Ya saya nulisnya sampai dengan 700 halaman dengan 2 jilid gitu loh. Kita nggak tahu juga apakah dosen kita akan beli atau tidak gitu kan. Atau misalnya itu ketika kita rilis untuk dipublikasikan atau rilis untuk dikomersialisasikan, apakah ada yang beli atau tidak. Tapi mini book yang sangat-sangat simple biasanya banyak sekali yang membeli gitu ya. Jadi sekarang kita promosikan sendiri
Makanya di Indonesia kita namakan mini buku ya, atau mini book. Kalau di bahasa Inggris mini book ya, kali ini mini buku. Jadi mini buku kedepannya kita buat buku yang terus dengan tema yang spesifik, dengan tujuan untuk memberikan informasi singkat dan padat sehingga langsung dapat dipraktekkan. Ya, jadi nantinya kita pengen kedepannya ya Pak Berman, kita punya ini project, the next project untuk kita semuanya. Bagaimana kita memotivasi semua para pengajar, para guru, para dosen untuk menulis buku yang kecil ini, tetapi buku kecil yang super cuan. Ya, jadi kita akan nanti kita pikirkan bagaimana nanti membuat bukunya. Tentu tema-temanya yang tidak terlalu berat-berat ya, seperti how to lah ya, bagaimana cara biasanya gitu kan, atau tutorial untuk misalnya di AI juga bisa dibuat, atau motivation gitu kan, dan juga tentang faith, masalah agama bisa lebih dapat diterima ya, atau bisnis yang paling banyak sekali masalah bisnis ya, karena kita bukan pebisnis, kita sebagai pengajar dan dosen mungkin kita lebih banyak di tutorial atau how to. Ini kita harus sepakat dulu nanti dengan istilah terminologi yang kita buat dengan mini buku ya. Jadi kalau misalnya little book yang ada di Jerman bisa laku dengan 1 juta kopi, ya why not? Buku kita juga harus bisa laku dengan 1 juta kopi karena pasarnya sangat luas sekali. Ya. Ya, kenapa kita harus menulis? Sebenarnya menulis itu udah profesi yang dari awal ya, dari awal kita belum lahir aja orang sudah menulis. Ya, ini mungkin salah satu lesson learn yang kita bisa pelajarin. Ide itu kan banyak. Kita mempunyai ide. Jadi ide itu kalau kita deskripsikan dengan picture atau image seperti ini ya. Nah, ketika ide itu kita tulis, maka dia seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi akan dia lebih jelas. Jadi ide itu banyak di otak kita itu kan banyak sekali tuh, banyak pemikiran apa. Tapi kalau tidak kita tuliskan dia tidak akan jelas. Ketika kita tuliskan dia akan semakin jelas, semakin bagus dan semakin bisa kita berikan kepada orang lain gitu kan. Tapi kalau bisa ide itu kita simpan di dalam kepala kita, dia tidak terlihat dengan jelas. Jadi tuliskan, dengan menuliskan berarti kita menjelaskan apa yang kita pikirkan. Ini salah satu penulis buku juga, Robert Kiyosaki. Ya, dia mengatakan bahwa bisnis terbesar di dunia itu adalah pendidikan. Karena dari dahulu sampai sekarang itu orang butuh belajar. Benar apa yang dia katakan. Dia sebagai orang multibilioner ya. Multibilioner, tapi dia juga menulis. Buku yang sangat terkenal itu namanya Rich Dad and Poor Dad. Itu yang saya baca ketika waktu saya masih kuliah dulu ya. Yang kedua ini adalah seorang tech billionaire. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? The first profesinya apa? Dia sebagai English teacher. Nah, jadi bahwa sebenarnya kalau kita sebagai pengajar, kita mempunyai potensi lebih besar ya untuk menjadi bilioner. Ya asalkan kita tahu caranya bagaimana itu. Karena mereka telah melakukan lebih dulu dan mungkin kita bisa belajar dari para pendahulu kita ini. Nah, kalau kita lihat buku yang pertama dulu yang saya baca, Rich Dad and Poor Dad, ini luar biasa sekali saya baca. Itu membuka wawasan kita ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca juga nih. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah membaca buku ini? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya jadi mungkin ketika kita share ini agak nyambung ya. Kalau saya itu ingatnya dengan sistem FC ya. FC itu dimulai dengan employee. Jadi kita ini kalau sebagai guru, sebagai dosen itu employee. Karena kita dibilang sama Kiyosaki, you have a job. Jadi siapapun yang bekerja itu nama employee. Ya. Kalau namanya employee kita bekerja sama orang lain. Nah, terus di employee berarti jadi kita juga kalau guru juga dua posisi dia. Ada self employee. Karena guru, dosen, terus satu lagi itu apa misalnya lawyer, oke. Dia bisa menjadi self employee. Jadi kita bisa menjadi misalnya pegawai buat diri kita sendiri. Mungkin bisa nambah, kalau guru kan nambahkan les atau membuat tutorial atau membuat online course, itu namanya self employee. Kalau self employee berarti kita melakukannya dengan sendiri tanpa dipekerjakan oleh orang lain. Tapi kalau bisnis berarti we make a system. Jadi kalau kita menjadi businessman berarti kita sudah punya sistem. Kalau sudah punya sistem berarti kita orang lain menjalankan sistemnya. Nah, yang terakhir itu adalah investment.
Ya, investment itu investor, berarti kalau investor money works for money. Nah, jadi kan posisi kita itu ada di INS, employee dan self employee, dan mungkin going to business bisa juga. Kalau udah bisnis uangnya banyak, berarti kita bisa menjadi investor. Nah, FC ini setelah saya riset bahwa sebenarnya Jack Ma itu mengaplikasikan, menerjemahkan apa yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki ini dibagi oleh Jack Ma dengan rentan usia nih. Jadi Jack Ma membagi usia itu dalam beberapa kategori ya. Dia sendiri dulu pernah mendaftar di lebih dari 30 pekerjaan dan ditolak, dan pernah juga dari 25 orang yang mendaftar di KFC dan 24 diterima dan dia juga ditolak. Jadi memang kalau orang sering ditolak itu seorang yang akan menjadi orang sukses ya. Suksesnya bukan sukses biasa, sukses yang luar biasa. Nah, Jack Ma menyarankan, oke, itu terjemahan dari kuadran dari bisnis cash flow kuadran dari Robert T. Kiyosaki itu, saya pikir bisa diterjemahkan di sini. Ya, membagi umur itu menjadi beberapa kategori. Umur 20 tahun, kata Jack Ma, seseorang harus bekerja dengan pemimpin yang mampu mengajarinya dengan baik. Menurut Jack Ma, tidak penting Anda bekerja di mana, tapi yang lebih terpenting adalah bos mana yang Anda punya di tempat kerja. Jadi memang kita harus mempunyai suri tauladan ya, contoh yang baik. Jadi kalau kita punya bos yang baik, jadi bisa membuat kita untuk menjadi lebih baik juga. Nah, terus di umur 30 tahun, Jack Ma mengatakan bahwa kita harus sudah memikirkan membuat bisnis sendiri. Nah, jadi umur 20 tahun kita bekerja sama orang, umur 30 tahun kita memikirkan how to make the business. Tadi menjadi employee, menjadi self-employee, menjadi businessman. Nah, selanjutnya, memasuki 40 tahun, ini usia saya pada hari ini, Jack Ma menuturkan agar seorang memfokuskan diri dengan pilihan. Jangan berpindah ke bidang lain dikarenakan tingkat kegagalan akan semakin tinggi. Kunci di umur 40 tahun itu adalah fokus terhadap satu hal yang benar-benar kita kuasai. Jadi umur 40 tahun ya kita bisa mengajar, ya kita mengajar. Jangan kita jump to next job misalnya, atau jump to another job. Ya, jadi kadang-kadang kita umur 40 tahun kita pengen tahu semuanya gitu kan, pengen belajar semuanya ya, karena kita sudah punya keterbatasan. Nah, maka Jack Ma mengatakan kalau umur ber-50 tahun agar memperkuat untuk menginvestasikan harta dan ilmu kepada anak muda. Nah, jadi kalau umur kita sudah 40-50, saatnya kita bekerja dengan anak muda. Kalau kita sendiri misalnya umur 40 masih mau belajar lagi, kita udah ketinggalan. Kenapa? Larinya anak muda lebih cepat. Makanya 40-50 tahun itu harus bersinergi dengan anak muda. Ya, seperti di Nusa Academy ini bersinergi dengan anak muda. Kalau nggak bersinergi, nggak bisa jalan seperti ini. Ya, anak-anak muda itu lebih kreatif, lebih cepat, pembelajaran lebih mantap. Nah, anak muda juga belajar dengan kita, sama-sama belajar, saling mengisi. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ketika usia Anda sama dengan saya, sudah 40 tahun atau 50 tahun, nah saatnya kita berkolaborasi. Tidak mungkin kita melakukan itu dengan sendirinya. Tidak mungkin kita harus belajar bisa bagaimana membuat website lagi, gitu, atau bagaimana misalnya membuat tentang manajemen pemasaran, yang lain sebagainya. Itu akan dilakukan oleh anak-anak muda yang lebih cepat bekerjanya dan lebih kreatif. Dan ketika umur kita 50-60 tahun, bekerjalah untuk anak muda, karena anak muda bisa melakukan lebih baik dari Anda, dan jika andalkan mereka, investasikan untuk mereka, pasti mereka handal. Jadi bagaimana? Berarti umur kita 40, umur saya 40, berarti saya masih punya waktu 20 tahun lagi untuk berinvestasi. Kalau umur 60 tahun kita menginvestasikan, ya, tidak lagi kita memikirkan. Kalau kita masih memikirkan mau belajar lagi, misalnya to start the business from the zero, kita akan tertinggal. Nah, inilah bagaimana kalau sekarang ini kan umur 40-50 itu generasi boomers ya, atau misalnya 40 itu generasi milenial. Milenial harus bekerja sama dengan anak-anak yang generasi Z, generasi Alpha ya. Jadi itu akan membuat kita akan lebih maju. Oke, ide-ide mini book. Kalau kita lihat dari international bestseller ya, ini ada beberapa yang saya riset. Udah saya baca, ada sekitar lebih ratusan yang saya baca, tapi ini ada saya pilih beberapa misalnya. Ini kan kalau kita lihat misalnya buku international bestseller, coba Bapak Ibu lihat nih contohnya, How to Raise Your Own Salary. Jadi
kalau kita lihat buku-buku yang international bestseller ini, dia tidak dengan picture ya. Kalau misalnya untuk desainnya itu tidak mengedepankan gambar atau tampak luarnya, enggak. Jadi dia langsung ke konten. Kalau kita lihat sini kan how to raise your own salary. Jadi bagaimana raising, bagaimana meningkatkan gaji kita. Terus yang di sini juga finish what you start. Nah, jadi dia langsung ke kontennya gitu. Jadi beda sama buku yang kita bisa kita buat itu, kita nampakkan judul yang bagus, terus desain, gambarnya, image yang bagus. Nah, mulai sekarang mungkin kita fokuskan kepada kontennya. Ya kan, konten apa yang kita pengen bicarain, apa yang pengen kita sampaikan kepada misalnya reader, audience. Jadi kita langsung buat seperti ini. Selanjutnya ada sebenarnya buku-buku yang dibuat ini adalah buku-buku tentang, benar kata Jack Carroll mengatakan, tulislah sesuatu yang kamu ketahui. Nah, sebenarnya yang dituliskan oleh para author seperti Mark Reckel atau misalnya Dale Carnegie ini, 30 hari misalnya, 30 days change your habit, change your life. Ini mungkin personal experience ya. 30 hari bagaimana misalnya merubah kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu akan merubah kehidupan kita. Ini bisa pengalaman pribadi atau sebuah penelitian. Jadi penelitian ini bisa jadikan buku seperti ini. Kalau penelitian kita misalnya banyak sekali kita fokus membuat disertasi, tesis, dan lain sebagainya itu, tapi tidak jadi buku seperti ini, nggak dibaca sama orang. Oke, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kalau seandainya kita tulis disertasi yang bagus, tesis yang bagus, itu akan menjadi menjadi hiasan di perpustakaan saja, tidak akan dibaca orang. Tapi ketika kita buat buku atau mini book atau buku yang misalnya the populer lainnya, orang akan baca. Atau ini misalnya how to win friends and influence people. Jadi bagaimana? Makanya saya bilang tadi bahwa buku-buku yang bakal laku itu bagaimana how, karena orang itu pada hakikatnya mencari solution, mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, gitu. Atau misalnya mereka pengen copy paste terhadap misalnya suksesi dari seseorang agar misalnya bisa kita sukses juga. Itu bisa juga seperti itu. Misalnya bagaimana perjalanan bilioner, bagaimana misalnya perjalanan orang yang sukses, itu bisa pasti sangat laku sekali. Ya. Di sini ada lagi misalnya The Art of Being Alone. Bapak Ibu bayangin saja, The Art of Being Alone. Jadi ada istilahnya seni menyendiri gitu. Seni menyendiri aja bisa jadi buku gitu. Menyendiri bisa jadi buku. Atau sini adalah manage your day to day, build your routine, find your focus, and sharpen your creative mind. Ini kan langsung menuju ke kontennya, konteksnya, apa yang mau kita tulis. Jadi ketika kita baca, wow, ini kayaknya bukunya sesuai untuk diri kita. Maka sekarang saya menyarankan pada Bapak Ibu bagaimana membuat buku dengan bilingual ya, dengan dua bahasa. Ya siapa tahu nanti misal buku kita bisa dikonsumsi oleh global readers gitu. Jadi orang-orang yang misalnya yang pengen tahu tentang apa yang kita tulis. Atau yang ini dari Tilman Fertitta, Shut Up and Listen. Nah, kalau dalam bahasa kita itu kan sami'na wa ta'na. Ini bisa juga ini. Jadi bisa jadi buku juga. Jadi buku itu tidak mesti harus something yang amazing ya. Mungkin sesuatu yang biasa menurut orang, tapi buat penulis itu akan menjadi yang luar biasa. Seperti ini ada The Miracle Morning, The 6 Habits that Will Transform Your Life Before 8 a.m. Ini luar biasa. Mungkin ya kalau yang Muslim itu kan ada kan 2 rakaat sebelum subuh itu kan adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Bisa jadi buku juga sebenarnya. Jadi itulah yang namanya buku-buku yang mini book, buku-buku yang praktis, buku-buku yang simpel dan padat, tapi bisa memberikan motivasi kepada orang lain, bisa memberikan informasi kepada orang lain. Atau yang ini misalnya YouTube Secret. Nah, apalagi yang ini Secret. Orang misalnya dengan ember-ember Secret seolah-olah bahwa sesuatu hal yang luar biasa ya. Makanya kita juga ada nama Secret Prom, ada Secret Insight. Ya, kalau secret insight berarti itu ada hal-hal yang secret yang bisa dipelajari oleh orang lain dan orang lain bisa mengcopy paste keberhasilan itu. Atau yang ini sangat simpel juga. Start now, get perfect later. Oh, ini kalau di opsi saya namanya Be the First, Be the Best Later. Nah, ini bisa jadi buku. Itu bukunya sudah saya buat juga ya. Jadi belum ini. Ini mirip banget. Jadi sebenarnya
kita itu dalam menulis itu copy paste aja dulu nggak Pak? Nggak jadi masalah. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Atau dalam buku yang saya tulis itu metode Gemoy Skill, generate, modificate, and innovate. Nah, itu sebenarnya bisa kita terapkan di sini ya. Oke, itu kalau buku-buku yang internasional. Sekarang misalnya buku-buku nasional. Ini ada beberapa misalnya. 1 miliar pertama dari personal branding. Wah, ini pasti banyak yang beli gitu kan. Ya ini akan lebih menarik ya daripada dengan disertasi yang misalnya 1000 lembar gitu kan. Ini pasti menarik, orang pasti beli ini gitu kan. Atau misalnya dengan hobi menggambar AI, ubah jadi sumber pendapatan dengan ebook ini. Nah, jadi bahasa itu adalah bahasa provokatif ya, provokatif dan bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, ini yang buku-buku yang sebenarnya yang lebih lebih banyak dibeli sama orang gitu. Sebenarnya kalau karena saya berpengalaman membeli buku-buku ini ya. Setelah saya beli itu paling-paling ada yang 12 lembar, ada yang 30 lembar, dan itu pun misalnya spasinya itu bisa sampai 2 spasi ya. Karena yang disampaikan itu adalah ya daging semua gitu, bukan misalnya kalau kita membuat disertasi ataupun misalnya tesis itu banyak pendahuluannya, terlalu banyak pendahuluan gitu. Dan akhirnya bab satunya lebih gendut daripada bab 4-nya gitu kan. Nah, tapi kalau ini bukunya straight to the point, langsung and practicable ya, dan bisa langsung dipraktekkan. Atau misal panduan cuan miliaran dari jualan e-book PDF. Ini juga harga 90.000 dan ini saya lihat sudah hampir terjual dengan miliaran juga ya. Sudah saya lihat itu ininya di dalam informasinya itu. Nah, dia bahasa provokatifnya investasi otak tak bakal rugi katanya. Beli ilmu sekali, cuannya berkali-kali. Materi yang Anda dapatkan lifetime bisa diakses dari mana saja. Nah, ini kan luar biasa nih. Buku-bukunya sederhana tetapi bisa dipraktekkan. Atau misalnya ini yang punya Dewa Eka Prayoga, ini yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, dia bisa share profit kepada penulis buku itu sampai dengan miliaran ya. Pernah dengan 4 miliar. Ini apalagi dia bisa menghasilin sampai 400 juta dalam sebulan. That's really make sense. Ya, sangat-sangat make sense sekali. Apalagi yang ini luar biasa. Jadi para milioner menulis buku. Ya kenapa kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, seorang pengajar nggak mau nulis gitu loh. Nah, jadi kita tulis buku-buku praktis seperti ini dan kita jual atau bisa pengalaman pribadi juga bisa ya. Jadi macam-macam tutorial apa atau tentang cara singkat di dalam belajar matematika, belajar fisika ataupun misalnya dengan belajar IT, buat bukunya, secretnya, jual. Jualnya di mana? Dijual di online online di e-commerce ya. Saya menyarankan di e-commerce, jangan jual di mahasiswa. Kalau jual mahasiswa itu kita nanti, pengalaman saya dulu menjual sama mahasiswa itu kita akan mendapat bulian dari orang tuanya, terus dari guru-guru dan dosen yang lainnya juga ya. Kadang-kadang kita dinilai, aji mumpung gitu kan. Yang padahal membuat buku itu kita luar biasa, berdarah-darah untuk membuatnya gitu ya. Tapi ya no problem lah. Makanya saya sarankan berdasarkan pengalaman saya dulu pernah jual buku kepada mahasiswa saya dan pernah dilaporkan juga ke pimpinan di university gitu ya. Tapi ya itu tadi, ya kita uangnya dapat nggak seberapa, malunya itu luar biasa. Maka setelah itu saya I'm stop writing and I'm stop selling the book to the student ya. Oke, itu kalau buku-buku yang nasional. Nah, sekarang ini di mini book yang buku national bestseller. Ya alhamdulillah ini teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kita di Opsus AI Community ini sudah ada beberapa yang sudah saya provokasi. Ada beberapa judul dan ada yang sudah selesai, ada juga yang masih on progress. Di sini ini ada beberapa yang sudah selesai ya, selesai dalam artian sudah tinggal proses editing. Setelah itu nanti kita akan publikasikan di nusaacademy.com. Nah, kenapa misalnya lebih ditekankan kepada bestseller publishing? Ya karena buku-buku ini belum di ISBN-kan ya. Jadi kita langsung jual, kira-kira kita uji pasar buku mana yang laku. Nah, nanti jika buku ini mau di ISBN-kan ya dipersilakan kepada penulisnya nanti, ataupun mau dihakikan juga bisa ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita ngebantu
Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru yang pengen menulis, oke, di Indonesia Academy nanti bisa kita komersilkan ya. Ini ada satu itu dari saya kemarin, ini udah selesai juga, kita 3 orang, saya Pak Ustadz Ismail Aksam sama juga Muhammad Saleh. Kejarlah rezekimu bukan gajimu. Nah ini yang kita coba copy paste dari international bestseller itu. Jadi bagaimana menunjukkan judul buku itu ada title, ada subtitlenya. Gitu. Jadi kan di awal orang baca tidak semua orang punya gaji, namun setiap orang pasti punya rezeki. Jadi orang pasti akan oh seperti ini. Bagi orang-orang yang misalnya lagi butuh move on ya, pasti dia pengen baca buku ini. Atau yang the next ini ada Miyoti Miracle of Teaching, rahasia cara asik mengajar. Ini ada kata rahasianya. Ya, dengan rahasia ini berarti ini bisa untuk memprovokasi para dosen dan para pengajar untuk membaca buku ini. The next one, Be Jakarta, no need to live there. Nah ini sudah selesai. Ini ada 3 orang, kalau nggak salah itu masih nama saya sendiri ya. Ada Bapak Rian, terus ada Pak Muhammad Saleh sama saya. Ini yang baru selesai, satu lagi, ijazah itu bukti kamu pernah sekolah, bukan tiket menuju kesuksesan. Nah ini yang perlu kita jelaskan kepada setiap mahasiswa ataupun siswa, bahwa ijazah itu adalah bukti kita pernah sekolah. Jadi bukan tiket menuju kesuksesan. Karena ijazah tidak menjamin orang sukses. Karena sukses itu jaminan adalah konsistensi ya, terus itu. Masalahnya banyak orang juga tidak berijazah tapi juga bisa sukses. Tapi tergantung istilah sukses kita di mana. Apa suksesnya memiliki uang banyak atau sukses dalam misalkan karya-karya. Nah, itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Terus ada Be Super Kid, Not Super Mom. Nah, ini yang saya buat karena kebanyakan sekali para ibu-ibu itu pengen anaknya itu menjadi apa yang dia mau. Padahal sebenarnya anak-anak itu mereka punya kebebasan, diberikan mereka untuk berpikir secara kreatif. Ya jangan kita atur ininya, waktunya kita atur, belajarnya kita atur, dia harus menjadi yang super duper di dalam raport yang harus ranking, nggak mesti gitu ya. Makanya kalau saya mengajarkan ya silakan be yourself. Jangan ditanya, nak berapa nilaimu? Yang ditanyakan itu kepada anak kita, nak berapa jumlah temanmu? Kenapa? Teman-teman itulah nanti yang akan bisa bikin dia sukses, bukan nilai. Kalau nilai itu nggak bakal ini. Nilai kita orang super cum laude aja nggak bisa. Banyak juga yang stres gitu kan. Nah, maka yang terpenting itu ada penelitian yang dilakukan oleh Rena Kasali itu ya, Profesor Rena Kasali itu, bahwa kebanyakan orang sukses itu ternyata bukan anak-anak yang dalam tanda kutip ya, yang pinter. Banyak anak-anak yang biasa saja tapi memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, memiliki dalam kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi itu yang terpenting. Makanya di New Zealand atau di Australia itu bapak atau orang tua mereka atau parentnya itu mereka lebih khawatir kalau anak-anak itu tidak bisa ngantri daripada pintar matematika. Bayangin aja. Jadi yang pertama dipelajarin anak SD itu ngantri dulu. Kenapa? Dengan ngantri itu mereka tahu seni. You have to be the first, you have to be patient, menjadi yang pertama, first serve, first come, first serve, itu penting. Jangan kita ajari anak kita untuk menyerobot waktu orang lain, untuk merobot misalnya line yang orang lain. Nah ini penting sekali. Makanya kalau di Indonesia itu kita kan namanya kan adab, adab itu di atas ilmu. Ya kita ajarkan adab. Adab dulu nggak apa, beradab yang penting gitu loh. Yang nggak jadi masalah misalnya matematikanya, fisikanya 0,1 atau 0,5, tapi adabnya bagus. Itu yang terpenting. Jadi kita membutuhkan orang yang beradab atau yang berakhlak. Nah selanjutnya juga kita membuat buku dosen and dosen yang seperti saya jelaskan dalam minggu yang lalu, bagaimana strategi dosen menjadi gold dosen. Ya mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Oke, selanjutnya ada juga atasan dan bawahan, terus from honorer dan billionaire. Ini yang bukunya skill and progress, konsepnya sudah ada. Buku ini saya buat bagaimana nanti kita memberikan sebentar lagi tahun 2025 honorer itu tidak akan ada lagi di Indonesia ini, dan banyak sekali orang bisa jutaan atau puluhan juta itu yang bakal di PHK lah secara dalam tanda kutip gitu ya. Nah, makanya kita harus berikan solusi. Jadi bagaimana kita agar mereka juga bisa bertahan. Oke, final thought. Yes. Jadi
bagaimanapun sebanyak punya ide kita, tetapi kalau kita tidak praktekkan, maka itu tidak akan lebih baik dengan satu ide tapi dengan satu eksekusi. Oke, jangan lupa apapun tulisannya, Gemoy skill itu adalah solusinya ya. Yang sudah punya, ya walaupun nggak punya itu kan gampang. Gemoy ini kan kalau di Indonesia itu nama ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau Gemoy itu generate, modificate, innovate. Oke, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa AI itu adalah alat bantu untuk memudahkan kita dalam penulisan ilmiah, bisa 20 kali lebih cepat dan bahkan lebih. Gunakan output AI sebagai bahan untuk mengeksplorasi ide-ide dan memicu kreativitas Anda sendiri, karena sejatinya Anda adalah sebagai pemegang otoritas karya yang kita buat. Lalu periksa kebijakan dari university agar kita tidak terjebak di dalam penggunaan chat ini. Terima kasih. Oke, untuk hari ini spesial promo ya. Untuk pembelian bukunya, buy one get 9 insya Allah. Itu sudah ada 40 buku yang saya buat. Bagi yang membeli hari ini dengan harga 99K, 99.000, nanti akan saya kasih langsung 10 buku. Tapi ingat, buku yang kita berikan itu yang AI Insight ya. Yang lainnya itu tetap harga normal. Oke, Bapak Ibu. Demikian, apakah ada yang mau tanyakan? Oke, any comment or question? Pak Derajat, gimana? Ini sebelum saya ada yang di chat. Oh, kenapa? Bagaimana? Ya, upgrade katanya. Atas ilmunya Assalamualaikum Prof. Bagaimana? Oh, yang ini. Sebenarnya ini sudah ada ini ya Bu ya, Ibu Fatia ya. Sudah ada apa namanya? Sudah ada tutorialnya. Tutorialnya itu bisa dilihat di grup Ibu Fatia Ibu ya. Apakah sudah bergabung ini Bu ya di grup Bu? Mungkin lagi masak ibunya untuk persiapan buka ya. Ya itu nanti bisa di ini ya. Nanti kita ini lagi, kita up lagi nanti di grup itu ada ya untuk ini. Jadi saya sarankan gini, kalau untuk mengupgrade-nya, kalau punya CC itu bisa langsung di ini di komputer. Tetapi kalau tidak punya CC kartu kredit, ini bisa dengan di handphone atau di Play Store ya. Kalau Play Store itu banyak metode pembayarannya. Kemarin tuh dari Pak Andrew Stefano itu bisa menggunakan GoPay. Seperti itu ya, Ibu ya. Kalau untuk untuk ininya, untuk mengupgrade-nya dari GPT 3,5 ke 4 ya, gitu. Oke, yang kedua, apa perbedaan format buku bacaan biasa dan buku ajar? Itu berbeda lah ya. Buku bacaannya itu biasanya lebih lebih bebas ya. Lebih bebas formatnya sesuai dengan keinginan penulis, bagaimana menyampaikan informasinya. Kalau buku ajar, dia pasti punya template tertentu. Setiap universitas pasti punya seperti di Unhan itu, Unpress itu punya template, Bu. Punya template. Dan biasanya kalau buku ajar itu harus menyertakan referensi-referensi yang update ya. Nah, atau buku-buku yang teori-teori yang memang benar-benar mendukung dari buku ajar kita. Tapi kan kalau buku bacaan biasa ya tergantung dari temanya apa. Seperti itu ya. Seperti itu Pak Derajat. Gimana Pak Derajat? Ya ini Dok, pengalaman ini kemarin saya juga sempat merancang sebuah buku ya. Atau juga modul ajar. Sempat kemarin hang ininya ChatGPT nggak bisa jawab karena pertanyaannya mungkin tidak spesifik. Nah ini gitu. mungkin
trik-trik biar langsung kena ke sasaran yang kita inginkan. Tapi kemarin udah upgrade ke GPT-4 ya? Belum, noh, masih kesulitan untuk apa namanya pembayarannya itu. Itu pakai ini Pak, Play Store Pak. Di Play Store bisa. Udah coba belum? Di handphone. Belum. Nanti Oh, coba di bisa handphone Pak ya. di handphone. Jadi di Play Store dia bisa ini tuh. Bisa apa namanya? Pakai apa namanya? GoPay dan yang lainnya. Oh, cari GoPay-nya dulu itu ya. Buka Play Store. Tapi nanti dihubungkan dengan GoPay. GoPay berarti Bapak buka ini apa? Buka kalau punya Gojek itu ada itu bisa langsung ini. Bisa langsung terhubung biasanya gitu. Jadi tinggal ini apa di top up ininya, di top up GoPay-nya gitu. Ya. Application Kruyov. Saya selagi ngerjain ini Dok, modul ajar alhamdulillah. Sekarang saya dapat dari teman-teman penerbit sih. Dan penerbit minta, alhamdulillah pas kemarin dalam 1 jam dapat 1 bahan ajar lumayan alhamdulillah. Download. Masya Allah. Itu masih pakai yang ini yang biasa Pak ya? Yang biasa, cuma dimodifikasi sedikit tuh. Iya, itu kan sebenarnya kalau ini tinggal kita modifikasi aja. Apalagi misalnya pakai Gemini, pakai apa namanya Copilot, sekarang masih gratis. Jadi bisa kita apa namanya diambil sumber-sumbernya itu. Apakah bisa diperlihatkan Bapak hasil karyanya? Saya lihat, saya buka dulu ya. Oh ya saya kasih host ya. Kita kasih host ke Pak Derajat. Oke Buya, ini mungkin Pak Derajat akan memberikan contoh yang sudah dipraktekkan ya. Atau beberapa karya yang sudah. Bentar ya, saya buka dulu ya. Nggak apa-apa, silakan Bapak. Ini sembari saya share ya buku yang promonya, silakan Bapak Ibu yang mau koleksi silakan ya, bisa dibeli dengan 199.000 dengan 10 ya, 10 buku ya, lumayan lah. Itu ada 40, ini saya share ini udah. Sebentar Dok. Terus bagi Bapak Ibu yang pengen sertifikat nanti silakan isi absennya ya. Ini bisa kelihatan Dok? Oh ya siap, sudah itu sudah. Ini teman-teman mohon maaf nih, baru beberapa hari saya buat outline-nya mungkin ya. Ini keidean. Ya biasa-biasa itu, nanti kan bisa dirapikan lagi. Nih, berikut adalah daftar isi lengkap buku pemanfaatan AI dalam gerakan literasi numerasi. Kebetulan saya senang lagi menggalakkan literasi, khususnya numerasi. Bab pertama pendahuluan, di sini ada pengantar, latar belakang, tujuan penulis buku dan metodologi. Kemudian ini semuanya hampir 100% ya, 90% memanfaatkan AI dari pendahuluan dan lain-lain. Masya Dari Allah. pengantar, kalau pengantar ya dari saya sendiri latar belakang, Ya. kemudian metodologi. Nah, di sini yang bab 2 dasar-dasar literasi dan numerasi, definisi literasi. Ini alhamdulillah sudah masuk alhamdulillah. Kemudian pentingnya literasi dan numerasi dalam era digital, ya dan lain sebagainya lah ya. Yang bab ketiganya pengantar AI, pengertian AI, sejarah jenis AI, perkembangan teknologi terbaru dalam AI. Kemudian yang bab 4-nya peran AI dalam pendidikan. Karena saya ngajar matematika ya Dok ya, atau teman-teman semua, saya ngajar di SMP nih. Kontribusi AI dalam peningkatan literasi, kemudian kasus-kasus ya, permasalahan di lapangan.
Kemudian yang bab 5-nya teknologi AI dalam pengembangan materi pembelajaran. Nah, ini yang paling asik, Dok. Nanti saya juga nih alhamdulillah khusus membuat yang bab 5 ini satu buku. Masya Allah. Alhamdulillah. Teknologi Karena AI dalam pengembangan materi pembelajaran. Ya, karena di lapangan teman-teman tuh sekarang apalagi rame-ramenya PMM ya, platform Merdeka Belajar, mereka keasikan. iya, Ketika saya berhubungan dengan teman-teman di sini, lebih khusus dengan Pak Gojali ya, ini terima kasih ilmunya. Wis ternyata yang luar biasa begitu ya. Ketika teman-teman sibuk itu ya cukup hanya beberapa menit sebetulnya membuat iya. materi pembelajaran ya. Ini sudah saya praktekkan alhamdulillah. Ini untuk Masya Allah. motivasi saya pribadi dan teman-teman tentunya. Ini dalam waktu dekat insya Allah nanti saya juga akan minta masukan ke Prof. Gojali ya nanti ya. Masya Allah. Siap, Teknologi siap, AI siap. dalam pengembangan materi pembelajaran. Pembelajarannya apalagi ini pembelajaran adaptif berbasis AI. Kan mengerikan tadi. AI tidak akan menggantikan guru, tapi guru yang memahami Menggunakan AI AI akan akan menggantikan guru ya. menggantikan kita. Insya Allah kita bismillah. Bisa, Pak, insya Allah. Di bab Itu udah 5-nya luar, data luar analisis biasa dalam. ini, udah luar biasa ini, udah sampai bab 6. Sementara ini kan numerasi jadi masalah, Dok, di lapangan Iya, itu ya. Saya ingin iya, siap. menyampaikan, saya juga ini udah uji coba bagaimana membuat soal-soal dan jawaban dengan numerasi. Masya Allah, dalam Iya, hitungan sekian ya menit lah katakan, menit. udah nampak di sana itu ya. Jadi semua pelajaran saya buat beberapa model modul ajar. Misalkan saya matematika atau bahasa Indonesia, tapi di dalamnya ada numerasi dan seketika itu keluar semua. Tinggal kecerdasan kita ya. Iya, Kemudian yang ketujuh alat dan platform AI untuk literasi dan numerasi. Ini nih, alhamdulillah ini nih, aplikasi mobile untuk belajar literasi. Dan lain sebagainya ini. Ini terakhir, waduh ini banyak ini. 12 ya, Masya Allah. kesimpulan dan rekomendasi. Wis, Ini keren. mudah-mudahan minta doanya juga semuanya ke Prof juga. Mudah-mudahan ini bisa diterima minimal sama teman-teman di lapangan. Saya juga ingin berbagi, Betul. Dok, teman-teman tuh. Nih, coba Iya, ya biar. lagi-lagi mohon maaf teman-teman. Kami di lapangan itu teman-teman agak berat untuk dibuka mindset-nya, Dok. Iya, Mereka iya. keasikan dengan dunianya sendiri. Bahkan ada teman-teman saya karena di sekolah saya hampir bukan hanya di sekolah pada umumnya teman-teman tidak membuat modul ajar tapi mereka beli. Betul. Banyak yang menyediakan begitu. Ketika saya masuk ke Iya, wilayah seperti ini, wah banyak yang tersinggung. Mengerikan betul. sebetulnya. Tapi it's okay tadi karena AI itu akan AI tidak akan menggantikan guru tadi ya. Guru yang akan Betul. menggantikan guru guru yang menguasai AI akan menggantikan guru yang biasa-biasa. Itu aja sebagai Iya, pengantar, Pak. Terima kasih. mantap, mantap, luar biasa nih. Keren, keren ini. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah outline ya, outline yang diberikan oleh Pak Derajat luar biasa. Nah, ini coba saya akan share ini Pak template ya, template dalam misal membuat buku. Ini ada nih, nanti saya share secara free lah ya, siapa yang pengen membuat buku mini book ya. Ini coba saya template. Oke. Oke, apakah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Apakah jelas share-nya? Jelas, Pak. Jelas ya, ya. Ini salah satu template yang sudah saya buat ya bagi Bapak Ibu yang pengen membuat mini buku ya. Ini saya contohkan buku mini buku yang saya akan buat. Itu saya kasih judul namanya OTOZ. OTOZ itu One Trip, One Juice. Oke, bacaan wajib bagi commuter and traveler Muslim. Nah, di sini kan udah ada template-nya. Nanti saya kasih ke Bapak Ibu ya. Silakan nanti yang mau ini tinggal nanti copy paste aja, Bu. Ini sudah saya buat. Ini tinggal ini ada daftar isinya bisa karena buku mini book itu tidak mesti harus yang mempunyai preferensi seperti di di Word ya. Kalau Word itu kalau kita punya misalnya 700 halaman seperti buku yang saya buat itu kita harus pakai preferensi yang otomatis. Tapi kalau ini kan bisa kita buat secara manual saja ya. Ini dalam bentuk di PowerPoint. Nanti Bapak tinggal seperti ini, bab 1 apa, tinggal kasih judul ya. Terus ini sudah saya buat itu. Misalnya pentingnya membaca Al-Quran, tinggal copy paste aja Bapak Ibu ya. Ini untuk bab 1-nya,
nanti kalau pengen punya gambar, masukin gambarnya, gambar seperti ini bisa, bab 2 apa, bab 3, terus beberapa sampai ke bab 3, berapa bab yang, tapi dalam mini book itu jangan terlalu panjang ya. Kalaupun misalnya bukunya misal dalam bentuk tulisan mungkin maksimum itu 100 lembar lah ya. Atau paling minimumnya 30 lembar. Ya, atau 20 lembar gitu ya. Jadi informasinya itu kalau bisa diberikan dengan image ya agar apa namanya memberikan pemahaman yang lebih cepat ya terhadap para pembaca itu ya. Nah, ini ada tinggal Bapak Ibu semua ini sesuaikan saja, tentang penulis juga ada. Ya, ini saya bagikan nanti satu persatu. Terus di sini kita lihat, kita akan praktek sedikit ya, bagaimana misalnya membuat e-booknya. Tentunya kalau membuat e-book, nanti saya share nanti ya, nanti saya share ini. Kita akan praktek sedikit ya, praktek sedikit bagaimana membuat mini book ya. Ini tentunya kita dengan menggunakan ChatGPT. Persiapkan GPT-nya, silakan mau yang ChatGPT 4 atau 3.5. Nah, di sini kita sediakan, jangan lupa untuk membuat prompt-nya ya. Nah, prompt-nya sini saya buat, sini kita yang baru aja ya. Yang baru, ini ChatGPT 4. Yang 3 juga bisa pakai, nggak apa-apa dicoba. Ini coba saya kasihkan prompt-nya di, nanti aja, di apa namanya, di grup ya. Ini saya buat prompt-nya seperti ini. Ini untuk pendahuluan ya. Besar. Prompt pendahuluan seperti ini. Saya ingin Anda bertindak sebagai penulis e-book pemenang penghargaan. Tugas Anda adalah membantu saya dalam menyusun dan menuliskan konten untuk e-book saya. Saya ingin menulis e-book tentang teknik membaca Al-Quran 1 hari 1 juz bagi para komuter dan traveler yang menghabiskan waktu 45 menit di kendaraan. Nah, ini yang saya buat. Jadi nanti sesuaikan aja dengan Bapak Ibu pengen buat apa. Ini yang saya buat. Nanti insya Allah hari ini sudah selesai ya. Saya selesaikan nanti. Kita copy paste di Oke, kita copy paste di sini. Oke, kita generate. Oke. Di sini kalau kita lihat ini dia sudah memberikan ide-ide awalnya, pendahuluannya seperti apa, mengenal juz dalam Al-Qur'an, persiapan membaca Al-Qur'an, teknik membaca dalam perjalanan. Nah, ini yang saya lakukan ya di kereta api, memaksimalkan manfaat membaca di perjalanan. Insight inspiratif bisa ditambahkan dengan kisah-kisah yang lain. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu kita generate misalnya pendahuluannya. Ini langsung aja copy paste. Copy paste. Oke. Nah, itu sudah dibuatkan, tinggal nanti kita baca, kita baca ulang, terus kita copy paste di template yang sudah saya share tadi kepada Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah saya iniin. Nah, jadi ini tinggal kita copy paste. Nah, tinggal kita baca. Kalau misalnya belum sesuai, kita sesuaikan. Kalau misal butuh misalnya informasi yang lebih, misalnya ada sumber Al-Quran dan hadis, juga bisa kita tanyakan di konsensus. Ini sudah saya tanyakan juga, ini udah ada. Jadi intinya cuma itu aja sih, pakai GPT, terus pakai promptnya harus tepat seperti yang saya bilang tadi. Ini promptnya saya share ya, nanti di ini, di copy, saya pastekan di chat. Mana chatnya? Oke, saya pastekan, bisa dicontoh. Oke, itu ininya. Nah, nanti setelah itu kita sorry. Oh ini. Oh ini tadi.
Oke ya. Jadi kita copy pastekan di sini. Nah, ini bab 1 nih. Sudah saya copy paste ini. Nih, Bapak Ibu ya. Tuh. Pentingnya membaca Al-Qur'an setiap hari. Al-Qur'an bukan hanya kitab suci umat Islam, melainkan juga sumber petunjuk, inspirasi, kebijaksanaan bagi kehidupan. Membaca Al-Qur'an bla bla langsung gitu. Ini sudah ini. Ya tinggal kita setting mau yang tebal hurufnya atau mau yang miring atau mau misalnya dengan font-font yang lain. Itu bisa kita atur di sini. Itu kalau yang kecil. Tergantung dari kita. Nanti kan yang penting dia tidak lebih dari ini ada 22 halaman ya. Ini tinggal copy paste aja ya Bapak Ibu ya. Hari ini pun satu pun bisa jadi satu buku. Nah, ini saya akan share di grup ya. Share computer. Ini book template. Ini book. Oke, ini saya kasih gratis. I give you free so you can practice. Anda bisa practice. Nah, itu sudah saya share. Ini ya contoh promnya. Nah, ada di antara Bapak Ibu yang pengen coba, saya kasih co-host dengan prompt saya tadi. Silakan Anda rubah dengan tema yang menurut Anda yang paling bagus. Ada yang mau coba, jadi jangan saya terus yang kasih ini. Oke, dia di antara audiens ada yang mau coba untuk ini, untuk praktis? Nggak apa-apa pakai yang GPT 3.5 juga bisa. Dengan prompt yang sudah saya kasihkan tadi. Ini bisa dicontohkan ini. Misalnya saya ingin Anda bertindak sebagai penulis e-book. Cuman Anda gantikan yang teknik ini tadi, teknik membaca Al-Qur'annya dengan tema yang Anda sukai. Ada yang mau coba? Pak Derajat mau coba? Lagi dicoba dulu dok. Dikirim. Oh itu masih loading ya. Oh masih loading ya. Sabar Bu ya, Bu Lila itu masih loading untuk template-nya. Kalau yang itu sudah saya kirimkan untuk promnya. Saya kirim ulang lagi ya. Udah dok ini dok. Udah terkirim ya? Udah. Saya udah coba di Ya. ChatGPT 3.5. Oke. Coba bisa di-share Bapak. Bentar. Pak Derajat. Sebentar. Nah ini dok. Oke. Gimana Pak ini ya? Ini pengalaman mengajar di lapangan. Pertanyaannya, saya ingin Anda bertindak sebagai penulis e-book pemenang penghargaan. Tugas Anda adalah membantu saya dalam menyusun dan menulis konten untuk e-book saya. Saya ingin menulis pengalaman mengajar. Iya. Di lapangan. Di lapangan. Oke. Ini, alhamdulillah. Itu udah ada tuh. Jawabannya, pengalaman mengajar di lapangan, panduan praktis untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Ini alhamdulillah. Itu udah ada tuh. Itu apa outline-nya sudah ada tuh. Ada ini dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi. Lengkap kan, Pak? Tinggal disesuaikan ini dengan ya. mata Tinggal bagaimana mencari kuliah atau mata mapelnya kita. Tinggal mencari bahan yang sub babnya ya. Iya. Sub-subnya itu langsung aja nanti copy paste kan di bawahnya, Pak. Siap. Nanti idenya itu akan diberikan ide dari beliaunya, karena kan kita meminta dia sebagai seorang penulis e-book yang mendapat penghargaan.
Jadi Betul. dia yang menulis. Nah, tapi nanti kita sebagai penulisnya, kita juga harus baca ulang. Nah, baca ulang lagi kira-kira Siap. Ini terpental ya Fagojalinya. mohon maaf Bapak Ibu terpental. Oke, ada lagi yang mau coba? Kalau dipraktekin jadi lebih enak ya. Ibu Fatia tadi mau coba. Ini dari Pak Derajat ini udah ini. Tinggal nanti ditelanjutkan aja lagi Pak nanti Pak untuk ininya. Ya, saya bisa tampilkan, Prof. Boleh? Atas nama siapa? Muhammad Saleh. Siapa? Pak Saleh, Prof. Saleh, Prof. Oh,
Pak Saleh, oke. Saya kasih co-host dulu. Lanjut. Silakan Prof. Saleh. Mungkin Pak Derajat boleh Ya, belum stop ditutup, share dulu. belum ditutup ini Pak Derajat. Udah ditutup ya Pak Saleh? Pak Derajat belum tutup. Belum tutup. Sebentar. Stop aja Pak Derajat. Stop share ya. Stop share. Oke. Oke. Silakan Pak Muhammad Saleh. Saya buka dulu, coba dulu buka ini. Ini enggak pakai laptop, jadi kayaknya bisa ya. Hmm. Kayaknya enggak bisa tershare sini, Prof. Karena enggak pakai laptop saya. Pakai apa? Pakai Untuk bagi layar, handphone. pakai iPad, Prof. Share Oh, point, iPad. share ini. Iya, Ada tidak ini memang muncul kalau untuk pakai iPad ada ini keterbatasan juga itu. atau sebentar, Prof. Nanti saya ganti laptop dulu, Prof. Oke. Mungkin sembari Oke, ya, Prof. Pak Muhammad Saleh ini bisa yang lain silakan mau ini yang mau coba. Ada Pak Julius di sini atau Pak Herinto mau coba. Oke, tadi yang template yang saya kirim apakah sudah diterima semua Bapak Ibu? Oh, terhapus dari saya ya, terhapus. Saya kirim lagi ya. Saya terhapus ini. Ini saya kirim template yang untuk pembuatan ya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk sesi webinar kita tutup ya, nanti kita lanjutkan di sesi sharing ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, semoga sharing kita hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menjadi pemicu atau meleverage semangat kita untuk menulis mini buku atau mini book. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita dan juga
mahasiswa atau siswa kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.